gitu. Iya, tapi pas kemarin Pak kalau pembukanya Yoris, Kang Yoris, jangan. oh jangan gitu ya. Oh iya. Sudahlah itu mah gampang. Nanti ngobrol lagi. Iya. Nah, kalau seandainya kata Bang Jack tadi ada kekesalan terhadap seseorang dan kekesalan seorang ini adalah taruhlah seperti yang Pak dijelaskan oleh Bang Jack adalah terhadap anaknya Kang Yoris, kekesalannya ini karena apa? Ya mungkin juga karena Pak Yosep ini mungkin kehilangan orang yang dicintai. Lalu kenapa harus menyalahkan Kang Yoris? Ya dalam arti kenapa harus kesal sama Kang Yoris gitu loh. Tapi sebenarnya kalau melihat dari pernyataannya enggak menyebutkan kesal terhadap Yoris. Ya kan tadi ada kekesalan. Ya mungkin itu kan dugaan. Ini kan dugaan Bang Jack katanya. Ya mungkin dugaannya di dalam hatinya mungkin udah kesal terhadap Kang Yoris ini, udah kesal ya Pak Yosep. Iya. Tapi tidak berani, akhirnya menyalahkan orang lain. Iya, maksudnya itu tadi. Kan ini juga ini sangat menarik nih, Bang. Tadi kan ada kekesalan, Abang yang ngomong dong. Ada kekesalan terhadap siapa saya tanya. Abang bilang kekesalannya terhadap Kang Yoris. Lalu saya tanyakan lagi. Lalu tiba-tiba punya berpikiran seperti itu, analisa nih dugaan seperti itu, kesalahan terhadap Kang Yoris, kekesalannya itu karena apa gitu loh? Ya mungkin karena masalah-masalah yang lain kali Kang Heri. Aku tidak bisa untuk menyebutkan Kang Heri. Karena masih belum, pokoknya ada aja ya. Pokoknya ada. Ya, tidak usah disomongkan. Belum terbayang sih apa sebenarnya. Jadi selesai teks ini nanti bisa dibisikkan sama saya ya? Bisa dibisikkan. Ya, bisa. Jadi ada sesuatu sepertinya yang memang diketahui oleh seorang Jack Batubara nih, YouTuber pemerhati kasus Subang yang memang sangat konsisten. Karena apa gini juga, ya Pak Yosep juga bilangnya kan dugaan-dugaannya sih memang seperti itu. Kalau dibicarakan ya, ada dugaan-dugaan ke sana, iya, dugaan-dugaannya cuman mungkin dugaan-dugaan ke sana gimana? Ini harus jelas, jangan bikin netizen bingung Bang Jack. Ya mungkin ada dugaan-dugaan ya. Dimanapun Anda berada, selamat datang kembali. Kita masih terus untuk mengulas pemberitaan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 silam. Dan sekarang mungkin sudah menginjak 2 tahun lebih lamanya, belum juga ada yang ditetapkan sebagai tersangkanya. Baik teman-teman, di video kali ini yang akan saya bahas dan juga di sini bersama Kang Heri Susanto. Siap, selamat malam. Saya akan membahas yaitu mungkin terkait dengan saksi teman-teman. Ada 3 saksi mahkota ya, atau 3 saksi kunci di dalam kasus Subang ini, yaitu mungkin kita sebutkan Pak Yosep, Yoris, dan juga Dano. Sampai akhir ini aku belum melihat dan juga teman-teman mungkin belum melihat di layar kaca atau di layar YouTube ya, diperiksa kembali. Nah Kang Heri, harapan Kang Heri ketiga saksi ini kalau misalkan sudah diperiksa, apakah misalkan analisanya ada nggak kira-kira yang ditetapkan? Kira-kira. Untuk saat ini ya? Ya, untuk saat ini. Secara pribadi saya merasa akan ada yang memang ditetapkan. Iya. Akan tetapi jujur Bang, saya untuk saat ini itu akan ada yang ditetapkannya bukan terkait persoalan kasus Bang. Apa kira-kira? Ya misalkan ada terkait persoalan TPPU misalkan. TPPU, iya. TPPU ya, pencucian uang ya. Ya itu kabarnya memang sudah beredar di publik ya, dan itu memang masih dugaan-dugaan sih. Belum juga kita langsung memvonis wah pasti ini TPPU, belum seperti itu ya Kang Heri. Ya intinya kita ada dugaan ke situ. Kenapa saya ada dugaan ke situ? Yang menjadi dasar ini ya. Menjadi dasar pertimbangan saya bahwa ada dugaan ke sana karena adanya saksi Dedi di sini. Dan di dalam materinya terkait sesuatu yang ditanyakan terhadap saksi Dedi di sini itu ada hubungannya dengan persoalan keuangan sekolah misalkan. Dan sebetulnya untuk sekolah dan yayasan ini Bang, satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Baik, iya. Karena adanya data administratif yang memang dilampirkan juga gitu loh. Misalkan terkait keluarnya dana BOS, itu kan tetap ada data administratif terkait legitimasi atau legalitas yayasan yang dilampirkan untuk hal itu.
Berarti ini prosesnya akan panjang, Kang Heri. Meskipun misalkan besok, misalkan ini belum ada yang ditetapkan juga masalah terkait kasus ini ya. Nah, ini mungkin bisa juga pasti terkait pemrosesan dulu, ada dugaan TPPU. Ya. Seperti itu. Ya. Meskipun besok belum ada nih 3 orang ini yang ditetapkan dugaan ya sebagai tersangka. Akan panjang ini ceritanya, terus terang. Karena ini akan pemrosesan apa itu korupsi, apa itu di sekolah tersebut kan. Itu kena ke motif nanti. Kalau seandainya memang itu diperiksa gitu kan, dan terus misalkan nanti ada sebuah temuan, ini akan melibatkan banyak orang, Bang. Kenapa? Karena kan kita ketahui ya, terutama dalam hal ini banyak juga pergantian bendahara, yang tentunya pergantian bendahara di sini juga memiliki tanggung jawab masing-masing, Bang. Iya, betul. Tidak terlepas misalkan apakah bendahara itu dibuat hanya sebagai misalkan legalitas formil saja, karena memang dibutuhkan data administratif terkait data persoalan pengurus, tetapi untuk pengelolaan keuangannya apakah misalkan dikuasai oleh satu orang misalkan, atau ada data-data lain yang dalam hal ini memenuhi persyaratan administratif juga yang memang dari sisi keabsahannya misalkan tidak, hasil temuan misalkan tidak legal misalkan, seperti itulah, Bang, dugaan saya. Ya, dari dulu ya kita melihat di media belum ada tentang masalah upload sesuai dengan data Dapodik yang kita lihat ya. Katanya kan misalkan muridnya 271. Nah, itu kan harusnya ya bisa juga membuktikan bahwa berapakah sih murid sebenarnya, bisa dibuktikan ke publik seperti itu. Kan banyak yang membahas sok upload kegiatan mengajar kan itu memang ya kita juga pengen tahu ya, Kang Heri. Ya, kan? Begini sih, Bang. Tapi kalau menurut pendapat saya sih ya. Jadi karena memang ini kan yang dibahas di sini, yang menjadi ramai di sini adalah persoalan kasus Subangnya, kasusnya, Bang. Betul. Kalau untuk persoalan ada sesuatu, ada apa dan seperti apa, kan tentunya ada sebuah institusi terkait. Iya, betul ya. Yang memang misalkan BPK atau apa yang memang memiliki kewenangan untuk memeriksa terkait persoalan itu gitu loh, Bang. Tetapi kalau misalkan memang ini diperlukan dan dicuriga, ada dugaan, diindikasi karena persoalan ini, saya rasa pihak kepolisian juga akan melibatkan institusi terkait yang memiliki kewenangan untuk bagaimana bisa melakukan pemeriksaan terhadap hal itu, Bang. Ya, audit ya. Audit masalah keuangan, turun dana berapa, kemana salurannya kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu pasti berarti itu keranahnya kalau misalkan, kan ini kan masih analisa ya. Iya, masih analisa. Kalau misalkan dana BOS turun atau dana bantuan yang lain turun, nah itu salurannya kemana? Kalau misalkan tidak ada jalurnya, berarti itu kan kerana KPK ya, korupsi ya. Iya, istilahnya. Ya kan? Ini kan dugaan. Iya, ini dugaan ya, seperti itu. Kita juga kan membahas dari komentar-komentar publik, tolong bahas ini dong kan gitu ya. Dan dugaan-dugaan. Dan sebetulnya sekarang tidak bisa disembunyikan lagi, Bang. Betul. Ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh saksi yang dikenal dengan Mr. X ini, yaitu saudara Dedi. Dedi kan ditanyanya bukan terhadap bukan hal persoalan kasus saja, Bang. Tetapi persoalan-persoalan yang menyangkut data administrasi dan administratif terkait persoalan yayasan dan sekolah juga menjadi bahan pertanyaan penyidik. Itu artinya pihak penyidik itu sekarang sudah membidik dari sisi lain, Bang. Pasti. Selain daripada persoalan kasus, Bang. Ya, kemarin kan saya sering membahas kasus Subang ini dari sisi manapun. Kan gitu. Baik kiri, kanan, ya utara, selatan, barat, timur kan gitu. Karena apa? Kasus Subang ini memang rincu, Kang Heri. Ya kan? Kasus Subang ini banyak kejanggalan dari para saksi, kejanggalan kasus. Kan itu mungkin terutama rusaknya itu TKP. Dan selain itu juga menurut saya begini, Bang. Apalagi misalkan kita memilih, siapapun orang memilih, terkait misalkan Abang nih, ada 3 hal nih. Kalau ini bukan berbicara terhadap motif ya. Ya, baik. Tapi ini berbicara terhadap pilihan. Ini kan ada harta, tahta dan wanita. Tahta, wanita. Enggak wanita saya berbicaranya. Harta, tahta, keluarga. Iya. Nah, kalau Abang sendiri mau pilih yang mana nih? Kalau seandainya bisa memilih dari satu di antara 3 ini. Keluarga lah. Keluarga kan? Keluarga lah. Keluarga menjadi nomor 1 ya. Itu tapi kalau bisa memilih ya. Kalau bisa memilih. Tapi kalau apa yang menjadi keinginan Abang mau bagaimana? Ya kalau saya tetap keluarga, Kang Heri. Karena apa? Itu kan tadi pilihan. Kalau seandainya mau memilih dari antara 3, harta, tahta, dan keluarga. Tapi kalau seandainya Abang memiliki keinginan, mau ambil yang mana? Kalau seandainya memiliki keinginan, ya harapan. Harapan. Ya.
Ya enggak semuanya. Ya, tapi tetap. Enggak. Kalau berbicara terkait pilihan kan pasti kita lebih berpikir keluarga. Ya. Oleh karena itu, apapun dari segala arah pihak kepolisian dari berbagai sisi gitu loh, yang bisa dikatakan diintikan dugaan-dugaan dari motif dari mana digali oleh pihak kepolisian. Kan intinya tadi udah jelas ya, pilih keluarga. Karena itulah pihak kepolisian sekarang melakukan kajian, identifikasi yang lebih mendalam terhadap semua persoalan. Keluarga lah. Ya. Jadi gini Kang Heri, logika nih. Di dalam kasus Subang ini, kalau misalkan ini analisa tidak ada yang terlibat di dalam lingkaran orang-orang dekat, orang-orang yang sudah saling mengenal, ya tentunya ini akan ada kumpulan keluarga. Menurut Kades kemarin, kumpulan keluarga itu penting, tapi saya bingung nih, bagaimana cara menyatukan keluarga agar kasus ini, masalahnya apa sebenarnya gitu. Kan Pak Kades katanya punya rencana untuk bagaimana bisa dia bingung. Menyatukan. Bingung gimana katanya? Bingung dia, karena ini, begini ngomongnya. Saya sebenarnya Bang Jack pengen sekali menyatukan keluarga, hilangkan dulu rasa curiga. Rasa dengki, hilangkan dulu gitu kan. Nah, sesudah itu dihilangkan, mari kita bersatu untuk mengadakan sebuah meeting membahas kasus ini. Pasti akan terungkap katanya. Seperti itu kata Pak Kades ya waktu kemarin. Seperti itu. Ya betul, itu ide bagus. Tapi begini Bang, ini persoalan saat ini yang kita bahas dari semua channel ya, baik YouTuber maupun media nasional. Ini lebih masih mengarah kepada persoalan atau clue-nya itu yang diduga, ya clue Ibu Sumarni sih. Iya, itu berat. Ya intinya masih melekat di masyarakat. Ya masih melekat di masyarakat. Berat. Itu artinya, ya intinya berbicara terhadap dugaan netizen nih. Terhadap bisa dikatakan beberapa saksi kunci atau 3 saksi kunci di sini. Pak Yosep mungkin kita sedikit bahas lagi nih. Pak Yosep mungkin dari awal sudah menggunakan PH ya. Berapa hari? Kalau nggak salah 3 hari. Ya 3 hari. Kalau nggak salah. Ya 2 atau 3 hari menggunakan PH. Sebetulnya kan kita sudah jelaskan bahwa adanya PH di sini kan bukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, tapi untuk menjaga objektivitas di sini. Betul. Akan tetapi karena memang dari sisi kelajiman dan netizen berpikirnya adalah Pak Yosep ini adalah bisa disebutkan sebagai korban lah. Korban. Betul. Nah, tetapi karena memang saat itu adanya pendampingan tiba-tiba langsung acara yang akhirnya netizen memiliki pemikiran yang seperti itu gitu Bang. Yang negatif. Wah ini kok gitu kan. Ya ini kok keluarga ngapain? Keluarga korban kok pakai kuasa hukum. Padahal sebetulnya sah-sah saja gitu loh. Sah-sah saja. Karena memang untuk mendapatkan pendampingan hukum ini adalah hak semua warga negara. Cuman harusnya waktu itu cepat-cepat adain kuasa hukum buat kedua korban. Nah, pihak keluarga mendesak kepolisian dan cari pelakunya apa masalahnya. Insya Allah yakin gitu kan, harusnya gitu. Ya kita kan melihat dari kejadian Ferdy Sambo kan seperti itu, ya kan? Kuasa hukum itu buat keluarga dan kedua korban. Ini kan khusus. Jadi dalam hal ini berarti netizen melihat sebetulnya ya kita mendengarkan dari Pak Yosep juga sudah memberikan berkirim surat juga terhadap Presiden ya, terus terhadap Kapolri dan juga Kapolda Jabar ya, untuk bagaimana pengungkapan kasus ini. Tetapi kalau dari sisi greget kayaknya kurang begitu tajam gitu Bang ya. Iya, gregetnya si publik sama YouTuber. Gregetnya lebih greget publik sama YouTuber aja sama YouTuber yang terus membahas kasus ini agar jangan sampai tenggelam gitu kan. Ya harusnya ini pihak keluarga ini yang greget nih di publik ya. Ayo kita gaungkan terus atau mendesak kepolisian. Ya simak di media gitu kan. Mantap kali itu kan kalau begitu. Nah begini Bang nih, ini ada sesuatu yang saya ingin diskusikan juga dengan Abang dan teman-teman juga Bang. Begini Bang, kan netizen itu terkadang melihat saksi keterangan bohong misalkan, atau bagaimana itu kan tergari gimmick atau gestur, bagaimana ekspresinya, bagaimana cara dia menyampaikan sebuah keterangan. Betul. Dan terkadang seperti Danu yang memang berbicaranya terbata-bata dan ya istilahnya mah kaku begitu juga dianggapnya kan ini bohong. Nah nanti itu kan Bang di pengadilan ini nanti akan ada beberapa keterangan saksi ahli Bang. Ini terutama mengenai psikologi nih.
ahli psikologi, Iya, ahli psikologi, bahasa, iya. ahli mungkin forensik, Iya, ya kan? forensik juga Jejak ada. digital Ya, forensik. tergantung kasusnya lah. Tergantung kasusnya. Kalau waktu kasus Jessica Mirna kan ada ahli racun juga tuh. Ahli racun ya. Karena memang mati karena memang sianida kan, seperti Ahli itu. digital forensiknya kan ada. Ahli digital forensiknya kan seperti itu. Nah, ini Bang, saya melihat ada seorang saksi ya, dalam hal ini sebut saja Pak Yosep ya. Iya. Intinya sekarang ini dengan ya sering speak up kan di channel Koin Koin 1000 ya? 1000 ya. Waktu itu. Istilahnya ada sesuatu seolah ada yang memang kekesalan terhadap Danu. Dan perlu kita ketahui Bang, bahwa terkadang justru nanti di dalam proses persidangan kalau seandainya sudah ada penetapan tersangka, Ya. itu akan ada ahli psikologi juga. Psikologi, betul. Karena apa? Karena orang melakukan tindakan kejahatan itu sebetulnya adalah bagaimana dia itu tidak mampu mengontrol emosi di dalam dirinya, Pak. Nah, menurut pendapat Abang, kalau ada seandainya misalkan dari salah satu saksi sekarang yang begitu emosional, temperamen, gimana menurut Abang? Ya, kita sandingkan dengan komentar publik ya. Oh, kalau misalkan ada orang yang begitu menuduh seseorang, begitu temperamen, ya kalau melihat mungkin ya bisa jadi ini dugaannya ya terlibat. Baik itu terlibat di dalam masalah ya mungkin bukan pelakunya lah, tapi bisa juga mengetahui atau dalang atau apa bisa juga. Tapi itu dugaan ya. Ya ini dugaan. Kita karena disandingkan Melihat dari sisi kelaziman ya, aja. dari sisi kelaziman karena gini. Yoris saksi, Danu saksi, Pak Yosep juga saksi, dan itu adalah keluarga. Intinya sebenarnya tidak boleh untuk langsung menuduh, memvonis seseorang dan menyebutkan bahwa Danu adalah saksi mahkota seperti itu. Itu kan kita bisa menganalisa kembali. Kalau misalkan seorang saksi mengatakan bahwa dia adalah saksi mahkota, berarti mengetahui dong. Iya. Kan gitu. Betul sekali. Ya, kalau kenapa mesti nunggu Danu untuk bisa membuka persoalan kasus ini? Hajar aja udah kalau tahu kan. Begini Pak Polisi, begini nih kronologinya kejadiannya. Aku melihat, aku mendengar, menyaksikan seperti itu. Hajar aja udah. Nggak usah nunggu orang lain. Mungkin ini mah Bang, karena saya merasa ini Pak Yosep juga bukan sebuah tuduhan sepertinya. Bukan. Karena kalau sebuah tuduhan, Pak Yosep memiliki alat bukti yang kuat sesuai dengan KUHP 184, misalkan terkait keterangan saksi. Keterangan ahli, petunjuk, surat, kan seperti itu. Karena di dalam kasus Subang ini memang tidak butuh pengakuan, Bang. Iya. Ya, intinya kalau misalkan beliau memiliki alat bukti, tentunya pasti sudah disampaikan kepada pihak penyidik. Dan pihak penyidik, apabila memang sudah memiliki alat bukti yang kuat dan adanya kesesuaian, adanya sinkronisasi gitu loh, dengan data-data yang tentunya saat ini dimiliki oleh pihak kepolisian, termasuk data saintifik. Tentunya kan akan begitu langsung aja jemput Danu misalkan. Iya. Tetapi karena memang ini sepertinya ini mah karena kekesalan aja, karena Danu itu pernah menyebut, ya pernah Danu juga ada dugaan menyebut nama Pak Yosep dan Ibu Mimin. Kalau saya lihat analisa. Saya lihat seperti itu. Yoris itu temperamen. Ya istilahnya pernah apa tuh diruqyah. Ya baik, kita lihat. Katanya Yoris ini adalah orang temperamen ya. Ini tentunya ada hal-hal juga yang menyangkut tentang psikologi Yoris. Apakah perbuatan orang lain? Misalkan bapaknya punya istri lagi, Yoris jadi temperamen, jadi cepat marah, itu bisa jadi Kang Heri. Jadi berbicara sebab akibat gitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Waduh, gila ini bapak gua kawin lagi kan gitu. Bisa juga seperti itu Kang Heri. Jadi akhirnya dia itu kasih sayangnya kurang mungkin ya. Ini dugaan ya. Waduh, kurang ajar ini kan gitu. Bisa jadi. Nah, cuman aneh di kasus Subang ini, anehnya itu adalah saling tuding itu aja. Itu Bang. Ya, kalau saya melihatnya begini, Pak Yosep ini sebenarnya sih kesal terhadap seseorang juga. Terhadap seseorang dalam juga, arti? Ya, dalam artian kesal juga terhadap seseorang, dan mungkin juga beliau ini menduga bahwa seseorang itu adalah pelakunya seperti itu. Akhirnya cuman tidak berani, akhirnya melempar ke orang lain. Bisa juga seperti itu. Ini sangat menarik sekali nih. Iya. Abang sudah bisa menyampaikan seperti itu. Tadi kan Abang mengatakan kalau seandainya Pak Yosep mengatakan Danu sebagai saksi kunci mahkota, berarti ada sesuatu dong yang diketahui oleh Pak Yosep. Iya kan? Iya. Nah, Abang tadi mengatakan sepertinya dia itu ada kekesalan terhadap yang lain. Iya, terhadap yang lain. Ini analisa Abang itu sudah sangat tajam sekali. Nah, boleh tidak dijelaskan yang lain di sini siapa menurut
Ya, kalau menurut Tadi sebetulnya sudah sempat dibahas tuh sedikit. Oke, baik, kalau menurutku sih mungkin Pak Yosep ini kesal juga sama Kang Yoris ya. Ya. Pasti kesal juga. Tapi mungkin ya kalau kita melihat dari perkembangan media massa, Pak Yosep tidak berani untuk marah terhadap ya itu kan seorang anaknya. Ya. Seperti itu. Kalau kita sebutkan ya. Nah, jadi akhirnya marah terhadap yang lain. Yang lain. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa walaupun memang sudah berpindah PH juga, ya, hubungan anak dan ayah itu tidak akan dapat terpisahkan. Betul. Jadi terkadang anak itu sama kesel sama orang tua, keselnya itu bener bang. Bener. Tapi kalau yang namanya orang tua, iya, istilahnya kita merasakan ada istilah begini bang, kalau orang Sunda bilang bodoh geloge anak sorangan. Betul. Kan seperti itu ya. Darah daging tetapi sendiri. dari hal itu kita kan dengar bang. Nah kalau seandainya kata Bang Jack tadi ada kekesalan terhadap seseorang dan kekesalan seseorang ini adalah taruhlah seperti yang dijelaskan oleh Bang Jack adalah terhadap anaknya Kang Yoris, kekesalannya ini karena apa? Ya mungkin juga karena Pak Yosep ini mungkin kehilangan orang yang dicintai. Lalu kenapa harus menyalahkan Kang Yoris? Ya dalam arti kenapa harus kesal sama Kang Yoris gitu loh. Tapi sebenarnya kalau melihat dari pernyataannya enggak menyebutkan kesal terhadap Yoris. Ya kan tadi ada kekesalan. Ya mungkin itu kan dugaan. Ini kan dugaan Bang Jack katanya. Ya mungkin dugaannya di dalam hatinya mungkin udah kesal terhadap Kang Yoris ini, udah kesal ya Pak Yosep. Iya. Tapi tidak berani, akhirnya menyalahkan orang lain. Iya, maksudnya itu tadi. Kan ini juga ini sangat menarik nih, Bang. Tadi kan ada kekesalan, Abang yang ngomong dong. Ada kekesalan terhadap siapa saya tanya. Abang bilang kekesalannya terhadap Kang Yoris. Lalu saya tanyakan lagi. Lalu tiba-tiba punya berpikiran seperti itu, analisa nih dugaan seperti itu, kesalahan terhadap Kang Yoris. Kekesalannya itu karena apa gitu loh? Ya mungkin karena masalah-masalah yang lain kali Kang Heri. Aku tidak bisa untuk menyebutkan Kang Heri. Karena masih ya belum, pokoknya ada aja ya. Pokoknya ada. Ya tidak usah disomongkan. Belum terbayang sih apa sebenarnya. Jadi selesai teks ini nanti bisa dibisikkan sama saya. Bisa dibisikkan. Ya bisa. Jadi ada sesuatu sepertinya yang memang diketahui oleh seorang Jack Batubara nih, YouTuber pemerhati kasus Subang yang memang sangat konsisten. Karena apa gini juga, ya Pak Yosep juga bilangnya kan dugaan-dugaannya sih memang seperti itu. Kalau dibicarakan ya, ada dugaan-dugaan ke sana, iya, dugaan-dugaannya. Cuman mungkin dugaan-dugaan ke sana gimana? Ini harus jelas, jangan bikin netizen bingung Bang Jack. Ya mungkin ada dugaan-dugaan ya ke Yoris lah. Kecurigaan. Wajar lah curiga ya. Ada kecurigaan juga. Tapi karena bingung ini seorang anak gitu. Iya, maksudnya? Iya, akhirnya ke orang lain. Akhirnya ke orang lain, mepes ke yangnya. Oh, begitu ya. Aduh. Hebat ya, ternyata teman-teman semuanya ini perlu diapresiasi. Terlalu dalam Kang Heri. Sama Bang Jack. Bang Jack ini sudah sangat luar biasa sekali menurut saya. Jadi kajian-kajiannya ya, beliau ini sudah sangat tajam sekali walaupun memang ini sebuah analisa teman-teman semuanya. Sebuah dugaan, tetapi saya yakin kalau Bang Jack memang banyak berkomunikasi dengan beliau, jadi tentunya Bang Jack tidak akan berani ngomong seperti ini kalau tanpa ada data yang dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya, kan ada. Jadi maksudnya gini Kang Heri, kalau saya sendiri sih sama siapapun komunikasi ya. Cuman sekarang memang susah sekali menghubungi Yoris. Iya susah ya. Susah. Kalau dulu sih komunikasi, ngobrol. Malah Bang Jack suka pijitin, lagi sakit ya. Iya, video call juga pernah waktu itu. Bang Jack gini-gini, aku lagi di sini kan sering dulu ngobrol sama Yoris, video call segala macam. Pas ada lagi pemeriksaan, nomor kita kan diblokir semua. Kayaknya sepertinya itu Bang Jack sering bikin konten-konten yang mungkin tidak selaras atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Kang Yoris kayaknya. Bukan sih, sebenarnya bukan. Apa tuh? Karena pernah begini. Di dalam sebuah pemberitaan artikel ada yang sangat menyinggung Yoris. Aku kirim. Iya. Yur, ini boleh nggak gua bahas? Udah hajar Bang. Pernah? Iya. Pernah seperti itu. Udah hajar. Lah ini kan menggoreng. Udah nggak apa-apa, hajar aja. Bikin gua kan konten. Dulu pernah. Iya. Pernah dulu, serius. Padahal itu menggoreng Yoris artikel itu. Yoris diduga begini begitu, kejanggalan. Banyak sekali klarifikasi segala macam. Gua bahas. Lalu videonya sesudah jadi dikirim ke Yoris. Yur, tolong tonton. Pernah komunikasi seperti itu? Iya. Dia kan hahaha kan gitu kan. Kalau dulu. Iya sih, memang pas dulu seperti itu. Pas kesini, waduh, diblokir semua, susah sekali dihubungi kan. Iya. Ada apa sebenarnya? Padahal kita kan pengen ngobrol apa segala macam. Nah, di sini banyak komentar publik Kang Heri bahwa kenapa Yoris ini tidak tampil sekali di media sekarang-sekarang ini. Ini banyak sangkaan publik yang negatif. Iya. Sebenarnya.
Harusnya Kang Yoris itu tampil di media Kayak dulu gitu. ya menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan tegas gitu. Ingin sekali kasus ini terungkap. Begitu Iya. harusnya. Nah tadi ada tadi bahasanya ada ya istilahnya Pak Yosep di sini tidak berani. Gitu. Ya ada. Tidak berani itu sebetulnya kalau berbicara tidak berani berarti takut. Tidak berani kan orang yang menyebutkan yang tidak berani itu karena takut ya. Betul. Ya takutnya ini apakah karena anaknya ini tahu suka marah, Nah, atau karena yang lain. anak gitu ya, atau karena apa gitu Bang Jack? Iya. Itu sih nggak diceritakan masalah takut, masalah itu nggak. Tidak. Aku pernah berkomunikasi, nggak disebutkan. Intinya, Cuman tadi bilang ada kecurigaan katanya. ya intinya ada kecurigaan tentang masalah pembunuhan ini, kasus inilah intinya Iya, gitu. iya. Ada kecurigaan doang. Oh jadi sebagai seorang ayahnya juga, papahnya dalam hal ini ada juga ya kecurigaan terhadap. Iya, dan Kang Heri tahu sendiri, Pak. Kan aku tanya, Pak, kalau misalkan Yoris jadi tersangka gimana? Ya udah, gak apa-apa. Oh Kan nggak gitu, apa-apa. kan bilang gitu. Iya. Pernah Tapi Kang pas Heri. kemarin Pak kalau pembukanya Yoris, Kang Yoris, jangan. oh jangan gitu ya. Oh iya. Ah, sudahlah itu mah gampang. Nanti ngobrol lagi. Iya. Oke deh teman-teman semuanya, sudah banyak sekali nih. Enggak. Saya. Iya. Ini Danu gimana ini perkembangan Danu? Nah untuk Danu, Gimana? kalau untuk Danu kan seperti yang kita ketahui bahwa besok Danu itu diperiksa Diperiksa besok ya? diperiksa. Karena memang Danu itu juga harus diperiksa itu. Ya harus diperiksa. Begitu. Ya semoga saja memberikan sebuah keterangan yang sebenar-benarnya dia ketahui, dia lihat, dia dengar seperti itu. Jadi tidak mengarang-arang sesuai apa yang dia tahu. Iya. Seperti itu aja Kang Heri. Oke Bang Jack, aduh terima kasih banyak nih. Siap. Mohon maaf nih saya juga sudah mengejar-ngejar terus nih. Seperti apa ya? Seperti apa ya Bang Jack ya? Kalau saya bertanyanya mengejar Bang Jack seperti itu. Iya. Untung Bang Jacknya tidak berlari. Iya. Ya nggak apa-apa lah, itu mah memang data sih. Iya. Data yang kita ceritakan nggak mengarang-arang. Iya. Memang itu data. Oke deh Bang Jack, karena saya lagi senang sekali nih mendengar Siap. obrolan dengan Bang Jack. Ya sebelum selesai ya kepada teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih ya sampai saat ini masih setia untuk bagaimana bersama-sama kita mengawal perkembangan kasus Subang ini. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan semangat terus kita mengawal sampai akhirnya ini tuntas. Karena memang kita ini berjalan sudah sangat jauh sekali Bang Jack. Benar. Jadi kalau seandainya kita balik juga sudah sangat jauh, lebih baik kita maju aja, memberikan semangat kepada pihak kepolisian, Wabil Khusus Polda Jawa Barat untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Baik. Dan untuk closing silakan Bang Jack aja yang closing. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami perbincangkan di malam hari ini. Saya Jack Batubara dan juga Heri Susanto. Siap teman-teman semua. Semoga bahasan kita ya kasus ini terbuka dengan terang benderang teman-teman, dan besok ada pemeriksaan kembali saksi-saksi penting di dalam kasus Subang ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.